Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Septian dengan NIM P27242023120 dari kelas 3C. Nah, di sini aku ingin ngejelasin tentang anion dan kation. Jadi teman-teman, anion itu merupakan suatu jenis ion yang terbentuk ketika suatu atom itu mendapatkan satu atau beberapa elektron. Nah, proses ini menyebabkan atom tersebut menjadi bermuatan negatif. Anion biasanya terbentuk dari atom-atom non-logam, dikarenakan atom-atom non-logam cenderung memiliki kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, di sini terdapat contoh anion klorida atau Cl- yang terbentuk ketika atom klor mendapatkan satu elektron. Kemudian anion juga dapat terbentuk dari atom-atom logam yang memiliki kecenderungan untuk mendapatkan elektron. Contohnya seperti oksida O2- atau sulfida S2-. Kemudian ada kation, di mana kation itu adalah jenis ion yang terbentuk ketika suatu atom kehilangan satu atau beberapa elektronnya. Nah, proses ini juga menyebabkan atom tersebut menjadi bermuatan positif. Kation biasanya terbentuk dari logam, dikarenakan atom-atom logam cenderung memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Contoh yang paling umum pada kation ini adalah kation natrium atau Na+, yang terbentuk ketika atom natrium tersebut kehilangan satu elektronnya. Kation juga dapat terbentuk dari atom-atom non-logam yang memiliki kecenderungan untuk kehilangan elektronnya, seperti contohnya hidrogen atau H+, ataupun amonium NH4+. Selanjutnya ada fungsi anion. Yang pertama, untuk pembentukan basa, di mana banyak anion bereaksi dengan air membentuk basa. Kemudian yang kedua, untuk pengawet makanan. Di sini beberapa anion seperti nitrit itu digunakan sebagai pengawet makanan ya teman-teman. Yang selanjutnya ada pengatur pH. Anion di sini berperan dalam mengatur pH larutan. Dan yang terakhir ada pembentukan mineral, di mana anion seperti karbonat maupun sulfat membentuk berbagai mineral. Untuk fungsi kation sendiri, yang pertama, pada pembentukan asam itu banyak kation bereaksi dengan air membentuk asam. Kemudian untuk katalisnya, beberapa kation berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia. Kemudian ada transport nutrisi, di mana kation seperti kalium dan natrium penting untuk transport nutrisi dalam sel. Dan yang terakhir ada kekerasan air, di mana di kekerasan air ini kation seperti kalsium dan magnesium menyebabkan kekerasan air. Di sini teman-teman bisa melihat ada tabel perbandingan sifat anion maupun kation, di mana yang pertama ada muatan. Di anion bermuatan negatif, sedangkan di kation bermuatan positif. Lalu ada ukuran, di anion ukurannya lebih besar dari atom netral, sedangkan di kation lebih kecil daripada atom netral. Lalu untuk elektronegativitasnya, di anion tinggi, sedangkan di kation rendah. Kemudian sifat fisika pada anion, pembentuk basa, menerima proton dan bereaksi dengan kation. Sedangkan untuk kation, pembentuk asam, melepaskan elektron dan bereaksi dengan anion. Lalu untuk pergerakan dalam medan listrik ini, di anion ke anode, sedangkan di kation ke katode. Selanjutnya, di sini terdapat contoh senyawa anion maupun kation. Yang pertama, ada contoh senyawa garam dapur atau yang sering disebut dengan NaCl, di mana di NaCl ini terdiri dari ion natrium sebagai kation dan ion kloridanya sebagai anion. Yang kedua, ada baking soda. Dia mengandung ion natrium sebagai kation dan ion bikarbonat sebagai anion. Dan yang ketiga, ada kapur, terdiri dari ion kalsium sebagai kation dan ion karbonatnya sebagai anion. Kemudian yang selanjutnya ada gipsum. Dia mengandung ion kalsium sebagai kation dan ion sulfat sebagai anion. Selanjutnya ada asam cuka. Meskipun tidak sepenuhnya senyawa ionik, cuka itu mengandung ion asetat sebagai anion. Dan yang terakhir terdapat soda kaustik, di mana terdiri dari ion natrium sebagai kation dan ion hidroksida sebagai anion. Nah teman-teman, cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai anion dan kation. Apabila terdapat kata yang salah maupun yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.